Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Ciao. Ya, bertemu di Sabtu Ceria. Yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Iya-nya agak telat gitu. Yeah. Selamat pagi. Cauan, yuk di-share yuk. Ya, kita mulai yuk. Ayo. Kok komputerku belum ada pemberitahuan yang notifikasi kalau aku sedang live. Oh, udah ya? Oke, komputer memang agak lambat. Hari sudah cerah ya, Kak. Ya, udah panas. Sudah boleh jalan-jalan nih. Nyok. Kita mulai ya. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali di acara Pertemuan Dua Hati. Dari si Ami Ngawi. Selamat pagi dari Kaohsiung. Ada juga yang katanya dari Kaohsie, katanya Kauhusi. Kak, buka inboxku. Ya, sabar ya Kak. Ini inboxnya kita lagi korek satu persatu. Karena kita ngebalasnya dari bawah gitu loh ya. Selamat pagi Kakak Melinda yang sekarang makin lama makin cantik dengan foto-foto studionya. Bukan foto studio. Foto organik. Fotogenik apa organik sih? Organik. Kayak obat aja Bu, organik. Organik nggak mesti obat, kayak tanaman, itu produk makanan. Organik. Iya. Non toxin. Non pestisida. Oh, yes. Pagi kok, agak panas sepanas hubunganku sama dia. Kok kapan barangku sampai Senin atau Selasa? Ada jaket cewek nggak? Kok pada pagi-pagi ngomongin jaket, baju, belanja? Produk. Habis ngomongnya organik sih. Oh iya. Oke. Hari ini kita nggak ngomongin soal produk ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja di inbox. Karena kita ngomongin satu hal yang paling penting, yaitu adalah hak dan kewajiban kawan-kawan selama berada di Pulau Formosa. Oh yeah. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seputar ketenaga kerjaan, bisa ntar ngobrol di sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi Tapi kalian putar-putar dulu gitu, putar-putar dulu di Agung Taiwan ini. Iya, browsing dulu. Apa yang menarik kali ini gitu ya. Oke, kali ini kita ngomongin satu hal yang hal yang menarik. Kan kemarin Indonesia itu kan meluncurkan kebijakan yang ada hubungannya sama Kehidupan bantuan baru. sosial, bukan bansos. Oh, bansos. Bantuan sosial. Kapan live Mas? Hari Kamis depan ya. Kamis kita live Mas. Bansos ini kan ditujukan kepada orang-orang yang Tidak mampu. membutuhkan lah ya. Jangan bilang nggak mampu lah. Siapa tahu dia mampu gitu ya. Cuman Tapi sementara waktu dia sangat membutuhkan. Jadi namanya juga bantuan sosial gitu loh. Tapi ya di negara kita plus 62 ini unik sekali Kak. Apapun itu bisa dijadikan sumber kreatif. Kreatif banget ya. Saking kreatifnya, ini bansos ya. Ada satu postingan di Facebook ya, di channel Facebook. Terus dia gitu channelnya itu di post di dalam sebuah grup namanya jual HP daerah mana gitu loh. Ada seorang netizen Yang dijual karena dapat sembako murah meriah. Paket A Rp40.000, paket B Rp45.000, paket C Rp50.000. Alamat bla 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 bla. karena dia terlalu bansosnya tuh yang diterima itu terlalu saking banyak, over. Nggak tahu ini. Terus dijual. Diuangin gitu loh. Makanya Agung agak sedikit Sedih. Agung berasa bangga aja sih. Kok bangga? Nggak, harus belajar gitu. Harus belajar kepada orang-orang yang kreatif. Ya. Jadi apa aja tuh bisa jadi uang gitu loh. Jadi setelah dia mendapatkan bantuan, nah bantuan ini masih bisa dimodifikasi, diuangkan lagi, kemudian jadi paket murah. Jadi Banfa namanya. Wah. Apa tuh Banfa? Bantuan finansial. Oh, Banfi. Bantuan finansial gitu loh. Nah, Agung bingung, kenapa dijual lagi bantuan sosial ini, Kakak? Gue bingung, kenapa dijual gitu loh. Walaupun ini kayaknya jual beneran ya, bukan ini bukan ya, bercanda loh. bukan bercanda Ini seriusan banget ini. Paket A 40.000 isinya apa nih?
tepung, ada tepung, ada minyak apa goreng, nih? Ada beras minyak, kali ya. Iya. Ini nggak tahu nih bungkusan kantong plastik apa yang nggak tahu. hitam itu mungkin beras kali. Terus udah gitu yang paket B 45.000 ada beras sama Indomie. Mie instan lah, mie instan. Seleraku. Itu beras ya? Beras. Udah gitu paket C-nya 50.000 dapat telur, dapat 3 baris. 3 barisnya. 3 Iya. kali 8 24 ya. Sama Indomie, sama instan, beras. sama gitu beras. loh. Jadi dijual. Makanya ini adalah semangat entrepreneur. Wes. Semangat pengen usaha. Wirausaha gini. Namanya juga usaha gitu ya. Jadi ini negeri kita yang plus 62 ini penuh dengan keanekaragaman. Beneran keanekaragaman. Jadi ya salah apa nggak salah silahkan Menilai sendiri. Ada orang bilang katanya kayak aku merasa ini kreatif. Mungkin dia lebih butuh uang tunai daripada sembako, beras gitu loh. Mungkin bisa dipikirin lagi nih kalau ngomongin begini. Berasnya jangan dijual satu bungkus. Digunting, dimasukin dalam kantong plastik. Yang kecil-kecil terus dililin gitu ya. Jadi ini porsi untuk 1 orang. Porsi 2 orang. Ini kan 40.000 nih. Mungkin kalau 40.000 satu kilo gini mungkin bisa dibagi jadi mungkin lihat ya masing-masing bisa 2 on. Ya kira-kira gitulah. Tapi itu kan sumbangan. Orang nyumbang jual. Saya bicara dari ini. Sisi bisnis. Entrepreneur. Businessman gitu ya. Businessman. Iya. Jadi kayak begini itu mestinya dia harus tambah kreatif lagi gitu loh. Terus mie instannya? Kalau mie instan ini juga. Gini. Dipretelin gitu. Enggak. Orang jual. Salah. Nggak mungkin. Nggak masuk akal kalau gitu. Kalau Indomie, kalau Agung nih, kalau begini, direbus dulu, pakai telur, jualan di depan. Kalau Indomie kan mungkin satu bungkus mungkin cuma 2.000, 3.000 kali atau 5.000 lah ya misalnya ya. Kalau kamu bantu masakin ke orang, kamu bisa jual 10.000 pakai telur yang ada kan. Kirain dijual gitu. Indomie promo gitu. Mie instan kan gitu. Kan cuma 3 bungkus. Beli mie instan dapat bumbunya gitu. Dapat 1 saset bumbunya. Iya. Jadi harus ini kurang kreatif dia. Dia harus lebih kreatif lagi loh. Ya harus lebih kreatif lagi. Jadi jangan cuma dijual doang, direbus, dimasak pakai telur yang disediakan, kemudian buka jualan. Terus sama bansosnya bilang, Mas Bansos, Pak Bansos, saya kurang gerobak nih. Nggak kurang. Boleh nggak? Perlu lagi gerobak gitu ya. Perlu lagi gerobak. Saya gerobak gitu. Iya. Jadi itulah. Lengkap deh. Ya, jadi itulah yang terjadi di negeri kita plus 62 ini yang cukup kreatif gitu, ya. Saya dapat subsidi listrik gratis 3 bulan, Kak, di rumahku. Kata Mutiara Senja. Bantuan pemerintah RI luar biasa. Oke, jadi memang tujuan yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk bisa membantu masyarakat yang terkena imbas COVID-19 ini banyak sekali. Ya, tapi tetap aja usaha ataupun juga jeripayah pemerintah RI tetap aja ada yang menghujat. Ya, misalkan kemarin Agung ada lihat di salah satu channel YouTube, kemarin kan ada konser amal, ya. Itu ada aja menghujat gitu loh. Ya, membawa isu-isu sara gitu loh. Pokoknya bingung deh. Ada aja gitu loh. Terus dia gitu, ya pokoknya banyak lah kalau udah ngomongin si Sara capek dengernya gitu loh, ya. Jadi tetap aja kita yang di luar negeri mendoakan agar para pemimpin besar negeri kita, ya, begitu sama tegar, tadi dulu, udah gitu ada lagi setia gitu. Terus misalkan seperti petugas yang ada di barisan pertama, ya, misalkan dokter, suster, ya, yang masih menanggulangi ya, berjuang kita doakan COVID-19, ya. Kita doakan yang kita di luar negeri nih, ya, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa di sini kan. Yeah. Kita doakan aja gitu. Karena memang sekarang Indonesia kan ada isu adalah akan dibuka nih. Ya, katanya Kak Amina sempat ngomong ya, new normal katanya. Ya, sebenarnya kalian bisa ngecek sendiri ya di Google menerapkan new normal setelah selama pandemi ini. Jadi
semacam. Jadi new normal ini kayak kebiasaan kita, kehidupan baru lagi. Mungkin pada saat teman-teman kan ya namanya juga butuh berinteraksi sosial, tetapi harus tetap jaga jarak. Terus pakai masker mulut dan juga rajin-rajin mencuci tangan, jaga kebersihan diri. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri ya di inbox di Google ataupun juga di berita-berita, bersiap untuk new normal. Jadi kehidupan baru menyesuaikan kondisi COVID-19 ini, ya, sampai ditemukannya vaksin atau obatnya. Iya. Oke, baik teman-teman, kita istirahat sebentar, kita dengerin sebuah lagu dari Lobo berjudul Salah. Setelah itu kita akan kembali dengan obrolan informasi ketenagakerjaan. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi naker. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir dan meninggalkan pesan menyapa di pagi hari. Ada Nox, ada Anayana, ada Bunda, selamat pagi, ada Helena, terus ada Mama yang lagi sibuk gitu, hadir tapi lagi sibuk, nggak apa-apa ya. Yang penting hadir. Betul. Jadi terima kasih banget loh kalau kamu sudah Piaraan Kak Agung kok sibuk banget sih, iya nih, muter-muter. Lalatnya nih, pagi-pagi belum mandi. Mana sumpit? Gua sumpetin loh. Tuh. Aduh, nempel di sini. Oke. Dari gue takutnya kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba lalatnya masuk mulut lagi. Aduh, geli deh. Gitu. Oke, kita ngomongin yang agak sedikit santai tapi ini berat. Udah ketahuan ya, dua orang ini nggak mandi. Belum mandi. Ruangan di sini lumayan luas sih, tapi dia hanya berkeliling-keliling di sekitar sini. Berarti baunya di sini tuh kan? Oh, dia suka yang bawel. Nggak salah kita pakai baju warna hitam. Dia kalau warna hitam tuh lengket ya, lebih lengket gitu loh. Oh ya? Bukan ini aromanya. Tadi aku udah wawancara soalnya. Aromanya yang tidak sedap. Iya. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan belajar bahasa Mandarin dulu ya Kak. Jadi kawan-kawan sekalian yang merasa dirinya bahasa Mandarinnya masih terbatas, ya, pengen belajar membaca huruf Mandarin, karakter Mandarin, ataupun juga ingin belajar bagaimana memperkenalkan diri sendiri, terus begitu, bahasa sehari-hari, ya. Terus begitu cara beli barang, kirim barang, ya. Pokoknya tentang bahasa Mandarin, kehidupan sehari-hari. Jadi ini untuk wilayah Taipei City. Ayo yang berada di Taipei City. Oke, Taipei City nih. Oke, Mas Anto, apa kabar? Jadi sekarang ini ada belajar bahasa Mandarin dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 14 Juni sampai bulan 11. Bulan 11 itu bulan? November. September. Sampai dengan November, ya. Dan itu kursusnya itu setiap 2 minggu sekali. Selang-seling ya. Selang-seling. Oke, jadi sekarang ini untuk kawan-kawan yang pengen belajar bahasa Mandarin, Agung ketik dulu ya. Apa lokasinya namanya? Di mana ini? Lokasinya itu Guoli Taiwan Shifan Daxue. Jadi NU ya? NU, ya, NTNU. Taiwan Normal, Iya, ya gitu. National Taiwan Normal University. Iya, ada yang nggak normal soalnya ya kali ya, makanya disebut dengan normal. Oke, jadi buat kawan-kawan yang ada di Taipei ya, ini gratis ya. Gue ketik dulu karena sedikit perlu waktu. Kak Amina bisa membacakan nomor teleponnya. Ya, nomor teleponnya 02-2375-1231. Di nomor pesawat nomornya 9, Luan Xiaojie. Jadi bagi teman-teman yang pengen biar Mandarinnya lebih fasih lagi, terus juga bisa mengenal karakter Mandarin, buruan. Ini berdomisili di kota Taipei. Jadi teman-teman bisa menghubungi di nomor telepon yang sudah disebutkan, dan biayanya itu gratis. Oke. Terus di sini ada apa namanya? Ada udang tempat. Gue ngomongnya makin lama makin lambat ya Bu ya. Ini kayak gara-gara faktor U kali ya. Jadi ini ada satu tautannya di bawah. Kalian bisa klik langsung. Di situ ada daftar cara mendaftar. Cara mendaftarkan belajar bahasa Mandarin gratis. Khusus untuk di wilayah Taipei City, bukan di Solo City ya.
Solo City dipanggil. Solo City dipanggil. Jadi ini dikhususkan untuk migrant workers in Taipei. Wah, pekerja migran di Taipei. Di Taipei. Nah, pelajarannya sebetulnya dari yang basic Pemula, sampai dengan yang lanjutan. Advance ya. Dari tanggal 14 Juni, 28, 12 Juli, 26 Juli, 9 Agustus, 23 Agustus. Ini yang beginner. Apa itu beginner? Beginner itu bikinnya begini gitu ya. untuk pemula. Ya. Kalau advance itu tanggal 6 September, 20 September, 4 Oktober, 18 Oktober, 1 November, dan 15 November. Esti Yusuf, Cao An, Taiwan, Cao An, Indonesia. Jadi diharapkan dari berapa pelajaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. 6, 7, 11 ya? 8, 9, 10, 11, 12. 12. Pertemuan ini diharapkan kalian sudah bisa berbicara dan juga bisa fasih. mengenal ini karakter Mandarin. Iya. Nah, si Fitri nanya, kalau di Taoyuan ada nggak, Kak? Nah, ini informasi berikutnya nih. Ada yang Taoyuan, ya. Yang Taoyuan ini sudah akan dimulai, kayaknya pendaftarannya udah dibuka sampai dengan 30 September. Iya. Oke. Nah, ini kelasnya juga macam-macam ya. Betul. Ini kayaknya kelasnya waktunya lebih pendek. Padat. Kalau jadi ada kelas belajar Mandarin. Mandarin itu 6 pertemuan ya? 6 kelas. 6 kelas. Terus untuk belajar bahasa Inggris juga ada ya. 2 kelas. Terus begitu masing-masing ada berapa kali pertemuan? 6 pertemuan. Sekali pertemuan berapa lama? 4 jam. 4 jam. Oke. Nah, jadi sebetulnya nih pelajarnya lebih huihua, lebih banyak apa? Percakapan. Ya, cakep-cakep lah. Jadi yang datang itu yang jelek keluar jadi cakep gitu kan. Kalau yang boleh tuh masuk sudah dapat ilmunya, terus penampilannya beda. Iya, jadi cakep gitu. Nggak usah kelas lagi. Ini kelas percakapan. Bahasa Indonesia kita tuh parah gitu ya. 我很喜欢学中文，很好 SD Yusuf. Yes. 为什么呢？ Karena banyak teman-teman yang udah lama di Taiwan, mereka bisa bahasa Mandarin. Ya. Pulang mereka ini bisa jadi guru. Ataupun juga buka usaha. Usahanya les Mandarin. Itu kalau udah tinggi banget ya. Tapi biasanya ada teman-teman kayak siapa namanya, si yang kerja di Sulawesi. Siapa namanya? Awas Randil. Dia kerja di Sulawesi di pertambangan orang Cina. Jadi sebagai interpreter. Betul. Terus ada juga misalkan si Hesti. Hesti udah sampai ke barat. Waduh, ini dulu. Ini udah jauh. Ini ceritanya, ini kita bongkar ya. Teman kita ini Hesti, kita tuh kenal, dia itu salah satu pendengar setia di RTI. Waktu Agung juga masih kerja di RTI dulu kan, penyiar. Terus dia gitu, hebat dia. Kita kenal, dia Mandarinnya juga bagus, dia gitu juga orangnya juga aktif ya, gaul. Kemudian luas, dia pulang ke Indonesia. Iya, ke Bali kalau nggak salah. Langsung ke Bali. Ke Bali jadi apa? Pemandu wisata. Bahasa Mandarin bisa, bahasa Inggris bisa. Terus dia bertemu dengan suaminya yang sekarang ini. Dulu menjadi pacaran. Sekarang udah pindah ke kemana tuh, barat Eropa atau kemana ya? Ke Prancis ya? Prancis ya? Kayaknya ke Prancis deh. Oh, gitu. Hebat sekali. Jadi cerita hidup orang itu tidak akan ada orang yang tahu kalau kita tidak pernah mau mencoba. Iya. Gitu loh. Jadi bahasa yang dikuasai banyak, bahasa penting. Indonesia, bahasa Mandarin oke, bahasa Inggris oke. Sekarang sama suaminya, bahasa dari negara suaminya mungkin juga bisa. Oh enggak Bu, mungkin dia pakai bahasa Jawa Bu. Orang Prancisnya bisa bahasa Jawa. Yakin. Makanya kan, halo Kak Danar Indra, Kak Indra apa kabar? Apa kabar Kak Danar apa kabar? Sehat-sehat ya. Jadi kalau misalkan bahasa itu adalah jembatan komunikasi antara jembatan. Nggak usah bangun-bangun jembatan, pakai bahasa aja gitu. Kamu bisa nyebrang sungai itu. Iya. Kalau buaya di sungai lewat. Iya. Apalagi ikan hiu di sungai nggak? Iya. Danar apa kabar? Long time no see. Gila, muncul ketemunya di sini. Sukses ya Kak, sehat-sehat selalu ya Kak. Jadi bayangkan ya, karena dia bisa bahasa Mandarin, dia juga orangnya luas, mau susah, mau belajar, bonjour. Jadi akhirnya bertemulah dia dengan suaminya ini. Gitu.
Ada juga yang pintar bahasa Mandarin, tinggal di Taiwan, teman kita juga. Dia menikah dengan orang Taiwan, walaupun perjalanan pernikahannya kurang bagus, akhirnya dia pindah ke Singapura bekerja. Tahu gue ngomongin siapa ya? Setelah itu dia menikah juga dengan orang Prancis. Kenapa ya? Orang Prancis suka sama orang Indonesia suka sama orang Prancis gitu. Jadi yang harus di riset. Ya, bukan di reset ya. Kalau reset diulang gitu. Jadi kenapa penting kita sekarang yang ada di Taiwan benar-benar berusaha belajar bahasa Mandarin. Bisa dapat orang Prancis. Oh, iya. Ditanya sama gurunya, "Niwe semuanya xue Zhongwen. Kenapa kamu mau belajar bahasa Mandarin?" "Oh, saya mau kawin sama orang Prancis." "Kenapa?" "Hebat, orang Prancis bisa bahasa Mandarin." "Enggak, orang Prancis bisa bahasa Jawa," katanya. Jadi ngomong di masalah buka kelas itu demi tujuannya cari jodoh orang Prancis. Katanya Mas Anto, bule emang beda. Beda di mana? Warna kulit gitu loh ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa Agung berasa kawan-kawan yang ada di Taiwan ini seharusnya giat belajar bahasa Mandarin. Iya. Karena bahasa itu nantinya apapun kita nggak tahu ya. Kita sekarang belajar bahasa Mandarin tujuannya apa, kita cuma ingin melancarkan komunikasi, tetapi itu pada akhirnya juga bisa akan menentukan masa depan kamu. Mungkin. Kayak lagunya siapa sih? Mungkin hanya Tuhan. Ampun deh. Yang tahu segalanya. Itu judulnya apa sih? Mungkinkah kita selalu bersama. Jadi yang kawan-kawan yang ada di Taiwan, gunakanlah kesempatan kita yang ada di Taiwan. Tuh kata Dana, katanya Ruth Sahana ya, betul Kak. Jadi apapun sih yang penting kalau kita rajin belajar, terus materi yang kita dapatkan itu mungkin saat ini belum berguna. Betul. Tapi siapa tahu kedepannya itu juga merupakan salah satu kemampuan kita. Yang bisa kita gunakan untuk mencari pekerjaan. Betul. Untuk cari bisnis, untuk cari jodoh. Pacar. Jadi karena kita nggak tahu ya masa depan kita seperti apa. Tapi digunakan baik-baik kesempatan. Tapi kita belum ngomongin kalau yang di Taoyuan itu daftarnya di mana Kak? Oke. Kita kasih dulu ya nomor teleponnya untuk yang berdomisili di Taoyuan, teman-teman. Ya. Jadi ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa Mandarin atau juga Inggris, ini juga merupakan pilihan yang tepat ya. Hubungi saja di nomor telepon 03 328 3201 extensionnya 8571. Oke, bentar Agung kopi dulu ya. Nomor teleponnya untuk wilayah Taipei tadi Kak Amina juga udah ngomongin. Iya, jadi teman-teman tinggal pilih ya. Jadi kamu yang berdomisili di Taipei bisa ikut kelas Mandarin gratis. Yang di Taoyuan juga gratis, terus masih ada pilihannya. Bisa belajar Mandarin atau belajar Inggris. Oke? Jadi manfaatkan waktu libur teman-teman untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Yes. Ya. Oke, Agung ketik ulang lagi ya. Kalian bisa disimpan ya. Segera telepon lalu tanya-tanya kapan dimulai karena masih perlu waktu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ya kawan-kawan tuh bilang, "Wah, jauh nih." Ada yang bilang, "Aku di Nantou, aku di Kaohsiung." Kok nggak ada? Kak Wilson bilang mau belajar. Mau belajar apa lagi ke Kak Wilson? Belajar sama si Wi. Kalau misalkan kita berasa jauh dari tempat les ini, kita lagi ngusir lalat. Ini tuh sibuk ngusir. Iya. Ini karena habis hujan ya, lalat tuh gampang masuk, gua bingung. Kan ada yang aromanya nggak sedap. Iya, belum mandi soalnya. Jadi kalau misalkan bagi yang jauh ya dengan tempatnya Agung kita kasih ya di Taipei ataupun juga di Taoyuan atau di Bali, bukalah YouTube. Bukalah YouTube, belajar bahasa Mandarin. Itu banyak yang bikin. Banyak YouTuber yang bikin. Nggak usah ngomong nggak usah membanding-bandingkan apakah dia ngajarnya bagus apa enggak. Ambillah yang bisa kita ambil gitu loh. Dia ngajarin apa kita catat pelan-pelan, diulang-ulang, terus gitu ngomong sama majikan, ngomongin sama orang Taiwan.
Nanti lama-lama juga pasti bisa. Iya. Ya. Kalau misalkan bisa memanfaatkan online, kok Agung. Betul, Kak Dana bener. Harus memanfaatkan online. Karena sekarang tuh di YouTube tuh banyak banget yang gratis. Iya. Jadi tinggal gratis lagi, tinggal gunakan pulsanya saja. Jadi jangan cuman belanja di sini doang gitu kawan-kawan. Jadi bisa waktu istirahat jangan main game doang, belajarlah bahasa Mandarin pakai YouTube Online, yang gratis. Online. Ya. Kalau misalkan belum bisa, ya banyak ngomong sama majikan. Gini ya, Agung sedikit sharing nih sebelum kita istirahat sebentar ya. Ada satu pengalaman Agung waktu itu ngomong sama salah satu guru Agung. Dia bilang begini sama Agung. Aku tanyakan, bahasa Mandarinku jelek banget nih. Terus dia gitu, ada yang bilang nih, Kak Danar ada bilang, mungkin bisa belajar di www.terampil.com yang mau lebih dalam. Ini ada nih. Ada yang drakor aja, gratis. Oh iya, drakor. Belajarnya bahasa Mandarin. Itu bahasa Korea, Kakak, drakor. Ada yang didubbing. Oh, dubbingnya pakai bahasa Mandarin gitu ya. Nggak seru, Kak, muka Korea ngomongnya Mandarin itu nggak nyambung. Ya. Tadi sampai di mana ya? Kapan buka? Ini. Oh ya, pengalaman ya. Sharing. Jadi aku nanya, aku bilang, Laosi, ya, Bu, ini bahasa Mandarinku jelek banget. Kan aku mau ngajar istilahnya. Aku nggak pede nih dengan murid-murid, karena murid-murid aku tuh orang Taiwan dan juga semuanya orang dewasa. Terus dia bilang gini sama Agung, dan sejak itu Agung makin percaya diri. Dia bilang gini, pertanyaan pertama, apakah bahasa Mandarin itu bahasa ibu kamu gitu? Maksudnya begitu dari kecil tuh kamu bahasanya bahasa Mandarin? Aku bilang bukan. Bahasa ibuku adalah bahasa Indonesia. Oke? Terus dia kedua dia bilang, bagus, berarti orang-orang tahu kalau kamu tuh orang Indonesia, bukan orang Taiwan. Jadi muka Chinese tapi bukan orang Indonesia, bukan orang Taiwan gitu loh. Jadi Indonesian born Chinese, IBC. IBC, Indonesian born Chinese. Sambal ABC. Terus IBC yang makan sambal ABC. Iya. Terus dia gitu dia bilangin lagi, kedua dia bilang, salah satu kenapa kamu buat saya sebagai guru Agung, buat kita itu kamu tuh unik, dia bilang. Karena kamu tuh bahasa Indonesia, bahasa Mandarinnya tuh ada logatnya sendiri. Sehingga murid-murid itu akan lebih teringat dengan guru ini. Oh, dia nih orang Indonesia yang bahasa Mandarin sekarang jadi guru. Jadi lebih gampang diingat oleh orang lain gitu loh. Contoh lagi nih, misalkan siapa tadi yang kita ngomong contoh ya. Teman kita ini si Esti sampai ke Bali, dia tuh bawa grup orang Taiwan, dia bisa bahasa Mandarin, dia bawa grup orang Taiwan pasti ingat, wah nih, apalagi kalau ditambah lagi dengan pelayanannya bagus, servisnya bagus ya, orang Taiwannya akan ingat bahwa dulu gua waktu ke Bali diantar sama Esti misalkan, walaupun bahasa Mandarinnya nggak bagus, nggak lancar seperti kita gitu, tapi servisnya bagus. Lu kalau ada mau ke Bali cari aja orang ini. Gitu loh. Jadi rekomendasi gitu loh. Jadi ini salah satu kenapa Agung pada akhirnya semakin pede. Ya udah biarin aja, salah orang, bukan bahasa gue kok. Bukan bahasa ibunya ya. Iya. Kecuali ya kita orang Indonesia kok bahasa Indonesianya kok nggak lancar. Nah itu mesti introspeksi diri. Bahasa Mandarin nggak lancar. Udah bahasa ibu. Bahasa ibu nggak lancar. Terus yang lancar bahasa apa, Bu? Iya. Gitu loh. Ya. Jadi gunakan baik-baik kesempatan kalian selama berada di Taiwan ini. Belajarlah bahasa Mandarin karena bahasa itu adalah jembatan komunikasi di antara sama manusia. Oke. Kita istirahat sebentar dan setelah itu kita akan kembali dengan obrolan informasi naker. Gue bingung nih Lalat nih, kenapa suka mampir di tempat kita? Bahasa tubuh katanya. Si Wi bilang apa? Wi bilang apa tuh? Mana si Wi? Promosi. Aku belajar Mandarin dari Google Translate. Banyak sering curhat sama teman orang Taiwan menggunakan Google Translate, tapi pelan-pelan aku ingat. Jadi sekarang alhamdulillah bisa baca dan ngetik Mandarin. Pakai pinyin. Oh, luar biasa itu. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi naker. Kali ini kita ngomongin, kalian nanti kita kasih kesempatan untuk meninggalkan pertanyaan ya. Ini dari Ojo Dume, mau jawab dulu nggak? Oh boleh silakan. Ojo Dume IC Teru nanya, perpanjang AR saya mahal nggak?
Oh, setahun hanya 1.000. Oke. Itu tidak boleh ada biaya ongkos kan? Nggak ada ongkos jalan. Setahun 1.000. Jadi Yes. kontraknya 3 tahun ya 3.000. Oh. Katanya SV Google Translator Meoyong. Untuk pemula boleh lah. Ya, untuk pemula boleh. Tapi makanya tadi seperti kata Siwi, dia coba untuk berkomunikasi dengan orang, nanti bakal diperbaiki. Oh, salah nih penggunaannya. Jadi semakin upgrade kemampuan kita. Oke. Nah, informasi yang terakhir ini berkaitan dengan miras. Oke. Kawan-kawan, kemarin ini ada salah satu sosialisasi yang dilakukan di wilayah Tainan. Oke. Dan ini ada cerita dari kepolisian setempat dalam acara sosialisasi tersebut. Itu ada seorang buruh migran yang suka minum minuman alkohol. Kemudian dia naik sepeda motor listrik. Terus udah gitu ditangkap oleh polisi. Pemeriksaan yang terjadi adalah walaupun hanya dikenakan denda yang rendah, tetapi setelah itu dia deportasi karena untuk izin bekerjanya sudah dicabut. Jadi kawan-kawan sekalian, tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang punya kebiasaan minum. Oke? Ingatkan ke mereka bahwa di Taiwan itu minuman alkohol dan juga mengendarai kendaraan bermotor atau kendaraan berlistrik lah ya, sepeda juga termasuk ya. Itu termasuk tindakan pidana. Ya, karena bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, karena jadi kemarin tuh waktu mereka melakukan sosialisasi, dia bilang di sini ya, beberapa kesalahan yang sering ditemukan ya pada saat berkendaraan ataupun juga di jalan ya, lalu lintas ya. Apa saja? Yang pertama apa nih? Tidak mengenakan helm pengaman. Tidak menggunakan helm. Oke. How sharing? Cawan. Atau yang motor listriknya kecil itu masih membonceng orang lain. Betul. Oke. Halo Vingo, Mak Grace ya. Atau kasih tahu lagi ya sebelum lanjut lagi ya. Sepeda di Taiwan, ya ingat ya, bersepeda di Taiwan boleh boncengan nggak? Nggak boleh. Halo Kakak Desi, apa kabar? Jadi di Taiwan itu sepeda itu tidak boleh boncengan. Iya. Oke, nggak boleh. Sepeda itu cuma buat satu orang saja. Kecuali ada yang ganda ya. Iya, kalau memang nyambung, itu boleh. Tapi kalau boncengan di Indonesia yang kayak engkol itu ada 2, yang betul. ngegowes itu 2. Kalau yang di belakang itu pakai berdiri itu nggak boleh ya Kak, nggak boleh ya. Dilarang. Terus udah gitu jangan ngebut. Ya kalau ngebut ditahu lah ya. Terus udah gitu jangan memodifikasi motor, dendanya juga tinggi ya. Terus udah gitu apalagi kayak ya? Transformer gitu ya. Iya. Model-model robot. Keren. Terus udah gitu berlawanan arah. Kenapa? Karena dia kalau Taiwan kan sebelah kanan, Indonesia kan sebelah kiri. Jadi berlawanan arah gitu. Itu beberapa kesalahan sering terjadi. Tapi banyak sih sepeda karena mungkin mereka lebih ngambilnya itu ke jalur pejalan kaki. Iya. Terus udah gitu nerobos lampu merah. Lampu merah. Terus udah gitu kalau di malam hari nggak nyalain lampu. Ya, kira-kira ini beberapa kesalahan lah, beberapa kesalahan yang sering kali terjadi. Jadi kawan-kawan yang punya kebiasaan naik sepeda ataupun juga naik motor listrik, mbok ya harus patuhi aturan yang berlaku. Terutama tadi Agung bilang soal miras ya sambil berkendara itu parah banget. Dendanya bisa sampai dengan 90.000 NT kan ya? Iya. Bahkan juga bisa dicabut izin bekerja. Iya, 90.000 itu mungkin dalam kondisi kita itu menolak untuk dites kadar alkohol yang ada di dalam tubuh gitu. Misalkan dia kan kalau lagi razia di malam hari, biasanya polisi itu di perempatan jalan memberhentikan, terus gitu disuruh buka jendelanya, dia akan mencium. Disuruh tiup. Iya, suruh tiup. Itu kalau udah disuruh turun sih. Iya. Tiup mesinnya kalau nggak salah kadarnya 0, berapa miligram.
itu sudah termasuk melanggar aturan yang berlaku, jadi akan dikenakan tilang. Betul. Kemarin Amina sempat ya lihat berita, kadarnya itu udah sampai hampir 1. Berarti seluruh darahnya itu udah penuh dengan alkohol. Jadi darahnya dalam tubuhnya itu bukan alkohol tapi adalah bir. Disinfektan. Parah banget sih, parah banget. Jadi ini sekali lagi buat kawan-kawan sekalian, kalau misalnya punya kawan yang suka ya, punya kebiasaan miras terus gitu suka berkendaraan, tolong dikasih tahu. Iya, setelah minum miras ya sebaiknya naik kendaraan umum aja gitu. Iya. Oke, dibilang katanya SV Sub halte ke sesi ini. Nah sekarang kita buka sesi tanya jawab ya buat kawan-kawan sekalian. Silakan tinggalkan pertanyaan ya Kak. Kalau misalkan Kak Teragung bakal ngecek kira-kira siapa lagi yang sudah meninggalkan pertanyaan, nanti bakal kita jawab. Dan selanjutnya kita buka nih ya, dari Wawalin ya, bilang apa nih? Tolong di Taiwan setiap sudut negara ada kota dan aturannya berlaku. Beda nggak kayak di Indonesia, kalau di desa-desa aturannya kayak gitu. Memang betul sih ya, di dalam informasi ini juga kepolisian juga menyadari ada perbedaan ya. Bukan cuma Indonesia doang ya, Vietnam pun juga sama. Karena perbedaan budaya dan juga kebiasaan sih. Rockvi, selamat pagi. Oke. Ini dari Asvila, aku perpanjang ARC 4 bulan juga bayar 1.000. Aku kira akan diperpanjang 1 tahun. Mungkin 4 bulan karena disesuaikan dengan masa ini kontrak kerjanya. Ataupun juga disesuaikan dengan masa paspor kamu. Oke. Tapi tenang aja, kalau misalkan kamu dikasih 4 bulan 1.000 dan setelah mungkin kamu diperpanjang lagi, nggak usah bayar. Iya. Dihitungnya itu setahun itu 1.000. Iya. Oke. Jadi bukan setiap kali pengajuan 1.000, enggak ya. Jadi setahun itu 1.000. Iya. Ya. Ada yang katanya weekend. Jadi untuk dari masa ARC itu disesuaikan dengan masa yang terpendek. Misalkan saja teman-teman ada kontrak baru, kemudian juga masa paspor yang masih belum habis. Apabila masa paspor lebih pendek daripada masa kontrak kerjanya, maka ARC itu akan disesuaikan dengan masa paspornya. Betul. Dari masa yang terpendek. Betul. Kalau misalkan dari masa kontraknya itu lebih pendek daripada masa paspor, maka ARC akan menyesuaikan dengan masa kontrak kerjanya. Betul. Namun untuk biayanya itu dalam jangka waktu 1 tahun biayanya 1.000. Maaf Kak, siapa yang dideportasi karena izin kerjanya gimana habis? Kalau izin kerja habis nggak diperpanjang, ya dideportasi. Siapa yang dideportasi? Coba dong pertanyaan Lina Sugiarto, tolong dijelaskan lagi pertanyaannya. Karena kalau tadi kita sebenarnya ada satu topik lagi yang belum sempat kita singgung ya. Kalau misalkan ARC kamu itu habis ya, terus lupa diperpanjang, itu dendanya antara 2.000 sampai dengan 10.000. Terus kalau misalnya denda majikan. Pekerjanya sih sebetulnya. Ya. Karena ARC kan punya kita pribadi gitu loh. Jadi kalian sendiri harus mencatat baik-baik masa berlakunya. Iya, masa berlakunya dari ARC kamu gitu ya. Saidi Kusnul, kita mau cuti pulang, kalau majikan nggak izinin, apa kita nggak bisa cuti, Kakak? Saat ini jangan pulang dulu ya, Kak, karena nanti bakal dikarantina loh, ya. Mahal biayanya. Karantinanya bukan cuma di Taiwan doang, di Indonesia pun dikarantina. Jadi untuk sementara jangan pulang dulu deh. Cuti 2 minggu, tapi masa karantina juga 2 minggu, baik di Indonesia atau di Taiwan. Jadi jangan pulang dulu. Jadi totalnya itu juga jadi ini sih agak ribet sih. Iya, jangan dulu ya. Aku ARC 3 tahun bayar 3.000. Itu benar. Ya. Siapa lagi nih? Setahun 1.000, betul. Siapa lagi nih ya? Dari Pratiwi. Kapan Kak 14 tahun bisa nambah lagi? Kan ada demo minta diperpanjang. Saat ini masih belum. Ya, saat ini masih belum. Masih 12 tahun. Untuk yang bekerja di rumah tangga bisa plus 2 tahun, jadi total 14 tahun. Dan selama masa pandemi ini, dari pemerintah Taiwan sendiri yang memberikan kelonggaran ya, bagi mereka yang sudah finish kontrak, bisa diperpanjang 3 hingga 6 bulan. Betul. Oke.
Dari siapa? Wah, Sri-Sri lu bayar nih. Bahasanya dulu dia kerja di Malaysia, pernah dengar bisa bahasa Mandarin sama bahasa Perancis di Malaysia. Wah, kerja sama bule Perancis, kok Perancis lagi gitu ya. Kalau begitu harus meningkatkan iya. hubungan antara Indonesia dan Perancis. Iya, jadi impar. Impra. Fitri, kalau paspornya harus dipegang sendiri atau majikan, Kak? Soalnya majikanku yang simpen. Ya, pada prinsipnya tetap dipegang oleh sendiri. Pemiliknya. Ya, tapi kalau misalkan kamu juga khawatir dibawa kemana-mana hilang, boleh kamu titipin ke majikan. Tetapi harus dalam keadaan sadar dan juga kalau mau diminta titip, ya. minta kembali itu majikan dengan cepat memberikan ini paspor kamu gitu. Iya, Dek Rofi bilang buang-buang waktu kalau cuti sekarang. Bener, bener. Beneran. Sekali lagi ya, di masa pandemi kali ini untuk di Taiwan, kalau misalkan kontrak kerja kamu habis ya, mungkin 12 tahun atau 14 tahun, untuk sementara Taiwan memberlakukan perpanjang kontrak jangka pendek. 3 bulan sampai dengan 6 bulan, kawan-kawan. Jadi, tetap bisa diperpanjang ya. Linda, kira-kira kapan orang Indonesia bisa masuk Taiwan lagi? Masih kita doakan. Ya, saat ini masih belum. Karena kondisi COVID-19 di Indonesia juga jumlahnya terus meningkat ya. Dan di dunia itu juga masih masih terus meningkat. Cuman Taiwan yang nol. Ya, mari kita berdoa moga COVID-19 segera berlalu. Iya, tapi kalau ngomong berlalu gitu kayaknya mesti ngebacain tulisan dari siapa tadi ya. Dia bilang orang Indonesia bandel-bandel, di pasar masih rame katanya. Itu udah banyak sih di mana di media, di sosmed itu udah banyak banget foto-foto kayak gitu ya. Kayaknya teman-teman juga udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak yang udah bergabung. Hari Senin kita ketemu lagi di live berikutnya ya. Semoga aja informasi dan juga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus belajar bahasa Mandarin untuk meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke? Kita mau pamit dulu. Saya Agung Sunarto. Saya Mina Chandra. Matur nuwun. Sampai jumpa. Salam optimis. Bye-bye. Bye-bye.